Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, semuanya sehat semuanya. Pastikan sekarang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Yuk kalian semuanya absen dulu. Setelah absen lanjut ke materi. Minggu yang lalu sudah kita mempelajari materi hikayat, strukturnya, sama segi kebahasaannya. Kita lanjut untuk menganalisis sebuah hikayat. Sinopsis hikayat Danau Telaga Warna. Zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kutatanggeuhan. Maka Kutatanggeuhan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja Kutatanggeuhan bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Raja dan ratu sangat bijaksana sehingga kerajaan yang dipimpin makmur dan tentram. Semua sangat menyenangkan. Sayangnya Prabu dan istrinya belum memiliki anak. Maka itu membuat pasangan kerajaan itu sangat sedih. Maka penasehat Prabu menyarankan agar mereka mengangkat anak. Namun Prabu dan ratu tidak setuju. Buat kami anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat, sahut mereka. Maka ratu sering murung dan menangis. Prabu pun ikut sedih melihat istrinya. Lalu Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di sana sang Prabu terus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian keinginan mereka terkabul. Ratu pun mulai hamil. Seluruh rakyat di kerajaan itu senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian ratu melahirkan seorang putri yang diberi nama Gilang Rukmini. Penduduk negeri pun kembali mengirimi putri kecil itu aneka hadiah. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang lucu. Belasan tahun kemudian ia sudah menjadi remaja yang cantik. Prabu dan ratu sangat menyayangi putrinya. Mereka memberi putrinya apapun yang dia inginkan, namun itu membuat menjadi gadis yang manja. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, gadis itu akan marah. Ia bahkan sering berkata kasar. Walaupun begitu, orang tuanya dan rakyat di kerajaan itu mencintainya. Hari berlalu. Putri pun tumbuh menjadi gadis cantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Syahdan sewaktu-waktu ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku, kata Prabu. Dengan senang hati yang mulia, sahut ahli perhiasan. Ia lalu bekerja sebaik mungkin dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia karena ia sangat menyayangi putrinya. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar. Ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang mengagumi kecantikannya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya putriku tercinta. Hari ini aku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian orang-orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihat tumbuh menjadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak, kata Prabu.
Putri menerima kalung itu, lalu ia melihat kalung itu sekilas. "Aku tak mau memakainya, kalung ini jelek," seru putri. Kemudian ia melempar kalung itu. Kalung yang indah pun rusak, emas dan permatanya tersebar di lantai. Itu sungguh mengejutkan, tak seorang pun menyangka putri akan berbuat seperti itu. Tak seorang pun bicara, suasana hening. Tiba-tiba meledaklah tangis Ratu Purbamanah. Dia sangat sedih melihat kelakuan putrinya. Akhirnya semua pun meneteskan air mata. Hingga istana pun basah oleh air mata mereka. Mereka terus menangis hingga air mata mereka membanjiri istana. Dan tiba-tiba saja dari dalam tanah pun keluar air yang deras. Makin lama makin banyak, hingga akhirnya kerajaan Kutatanggeuhan tenggelam dan terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Di hari yang cerah kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Unsur intrinsik dari wacana tadi, dari hikayat tadi, yaitu tema. Temanya adalah hikayat Telaga Warna bertema kemanusiaan. Tokoh dan wataknya yaitu Raja Prabu Suwartalaya, penyayang, baik hati dan bijaksana. Purbamanah, penyayang. Putri Gilang Rukmini durhaka kepada orang tua, pemarah dan manja. Penasehat Prabu bijaksana. Alurnya menggunakan alur maju. Amanat, kita bisa ambil amanatnya. Kita harus menghargai setiap pemberian yang diberikan pada kita sebagai anak. Yang kedua, sebagai anak kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Latar atau settingnya, tempat istana, suasananya tentram. Raja dan ratu sangat bijaksana sehingga kerajaannya dipimpinnya makmur dan tentram. Menyenangkan, ratu pun mulai hamil. Seluruh rakyat kerajaan itu merasa senang ketika Prabu dan Ratu datang untuk menyambut dengan gembiranya. Sedih pada saat Ratu sering murung dan menangis. Prabu pun ikut sedih melihat istrinya. Tiba-tiba meledaklah tangis Ratu Purbamanah. Ia sedih melihat kelakuan putrinya. Akhirnya semua meneteskan air mata hingga istana pun basah oleh air mata mereka. 4. Mengejutkan. Ia sungguh mengejutkan, tak seorang pun menyangka putri akan berbuat seperti itu, yaitu melempar kalungnya di lantai tadi. Hening, tak seorang pun bicara dalam suasana itu. Unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik yang ada di dalam hikayat tadi yaitu nilai sosial. Ketika ahli perhiasan membuatkan kalung yang sangat indah untuk putri raja. Yang kedua, nilai moral. Putri menerima kalung itu, lalu ia melihat kalung itu sekilas, lalu dia lemparkan. Nah, dia merasa kalung itu jelek. Nah, itu adalah moral yang kurang bagus. Nilai kepercayaan pada saat raja, ya, seorang Prabu tadi pergi ke hutan bertapa. Nah, di situ ada menunjukkan dia berdoa agar dikaruniai anak, merupakan nilai kepercayaan atau disebut nilai agama. Karakteristik, cirinya apa saja? Ada bentuk. Nah, bentuk dari hikayat tadi berupa prosa, yaitu karangan yang bebas. Istana sentris karena mengisahkan kehidupan anggota kerajaan. Lisan, diceritakan berkembang dan diceritakan secara lisan sehingga membentuk suatu versi. Anonim, tidak ada disebutkan siapa pengarangnya. Bahasanya menggunakan bahasa Melayu lama dan daerah, ada cirinya di situ sahdan. Nah, menggunakan kata arkais, ya, itu sahdan, ya. Menggunakan konjungsi, yaitu maka. Pralogis, pralogis itu artinya tidak masuk akal. Di sini ada sebuah peristiwa, ya. Di situ contohnya muncul air deras lalu menenggelamkan sebuah kerajaan.
lalu di situ berwarnanya ya, bercahaya, ditandakan bahwa semua kalung yang dilemparkan oleh putri raja tadi menimbulkan cahaya. Tokoh yaitu ada Raja Prabu Suwartalaya, Ratu Purbamana, Gilang Rukmini, penasihat Prabu. Fungsinya untuk apa? Sebagai media pengajaran, proses moral, proses sosial, mengajari nilai ketuhanan, karena tadi ada berdoa. Pengaruhnya yaitu dari pengaruh budaya Jawa Barat. Itulah analisis dari hikayat. Ya, dari hikayat dianalisis dari segi kebahasaan dan segi strukturnya. Saya kira cukup. Anak-anak bisa menganalisis sebuah hikayat ya. Kalau hikayat tidak bisa membuat seperti cerpen ya. Jadi kalau hikayat kita hanya menganalisis yang sudah ada, yang dibuat orang-orang yang terdahulu. Kita hanya menganalisis sebuah hikayat, tidak membuat cerpen, hanya membandingkan. Nanti selanjutnya kita ada pertemuan kembali, yaitu membandingkan hikayat dengan sebuah cerpen dan bisa membuat dari hikayat itu diubah menjadi sebuah cerpen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.